Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusran, peserta Latsar CPNS 2022 angkatan ketiga, wilayah tugas Kabupaten Mamuju Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan meresume materi nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabel dan kompeten. Berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 pada tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara, pemerintah telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding atau bangga melayani bangsa. ASN berakhlak itu sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua core values ASN tersebut, yaitu akuntabel dan kompeten. Sebagai seorang ASN, pada dasarnya harus memahami konsep akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, ASN juga memahami kode etik dan atau panduan perilaku akuntabilitas guna meningkatkan kualitas hasil kinerja pastinya. Kode etik tersebut yaitu: 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Berikutnya adalah aspek-aspek akuntabilitas. Dan terdapat beberapa aspek-aspek di dalam akuntabilitas yang wajib dipahami dan dimengerti oleh ASN, yaitu: 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Accountability is a relationship. Hubungan yang maksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is result oriented. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequences. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu timbul pertanyaan, mengapa akuntabilitas begitu sangat penting bagi ASN? Maka jawabannya, sebab pada dasarnya akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu: 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Lalu, sebagai seorang ASN juga perlu memahami tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri atas beberapa tingkatan. Dari bawah, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Lalu kedua, akuntabilitas individu.
mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Kemudian di tingkatan ketiga ada akuntabilitas kelompok, mengacu kepada pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang sangat tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi dan yang memainkan peran yang sangat penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Lalu tingkatan keempat ada akuntabilitas organisasi, yaitu mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang telah dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Lalu tingkatan paling atas yaitu akuntabilitas stakeholder, atau mengacu kepada tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dan berikut ialah materi konsep kompeten. Kompeten dapat diartikan sebagai kemampuan untuk terus belajar dan meningkatkan dan mengembangkan kapasitas serta kapabilitas yang dilakukan oleh seorang ASN dalam hal ini. Kemudian situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA world, yaitu dunia yang penuh gejolak atau volatility, disertai penuh ketidakpastian, uncertainty, dan situasi saling berkaitan dan saling mempengaruhi, complexity, serta ambiguitas atau ambiguity. Berdasarkan dinamika global VUCA tersebut dan adanya keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur negara, maka perlu adanya pemutakhiran. Demikian halnya untuk mendukung pemutakhiran keadaan ASN yang lebih dinamis, diperlukan pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan mudah diakses secara lebih luas oleh seluruh elemen ASN. Karakteristik seorang ASN sekurang-kurangnya terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi seorang ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. 8 karakteristik tersebut disebut sebagai SMART ASN, diantaranya yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi tersebut meliputi 1. Kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian kedua, kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya masing-masing. Terkait dengan perwujudan kompetensi ASN dapat diperhatikan dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 dalam poin 4. Antara lain disebutkan bahwa panduan perilaku atau kode etik kompeten yaitu 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. Dan ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sebagai seorang ASN juga perlu memperhatikan proses di dalam meningkatkan kompetensi dirinya, yaitu ada 3. Pertama, learn atau belajar hal baru, unlearn atau lupakan tinggalkan apa yang telah diketahui, dan ketiga, relearn atau menerima hal baru. Learn dalam tahap ini sebagai ASN biasakan belajarlah hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus. Proses belajar ini dilakukan dimanapun, dalam peran apapun, sudah barang tentu termasuk di tempat pekerjaannya masing-masing. Unlearn. Nah, tahap kedua, lupakan ataupun tinggalkan apa yang telah diketahui, baik berupa pengetahuan ataupun keahlian. Proses ini harus terjadi karena apa yang ASN ketahui ternyata tidak lagi sesuai atau tidak lagi relevan.
Meskipun demikian, ASN tak harus benar-benar melupakan semuanya, terkhusus untuk hal-hal yang masih sangat relevan. Ketiga yaitu relearn. Selanjutnya dalam tahap terakhir, proses learn, kita benar-benar menerima fakta baru. Ingat, proses membuka perspektif terjadi dalam tahap unlearn. Demikian resume pada agenda kedua tentang nilai-nilai dasar ASN yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.